Oke. Ketemu mana ambil aku Bobby Darwin deh. No you talk. Ngobrol bareng tentang Malang ambil influencer. Siapa yang influencer? Obat. Influenza. Untung saya nangkep. Udah lama nggak ngejokes. Sering pasti. Ya, saya sekarang sama Bang Bari. Halo Bang. Oh, Ini adalah take kedua. kedua karena tadi hujan brengsek, suaranya ketiban. Nah, Bang Bari dalam rangka apa ke Malang? Dalam rangka tidak ada tentu saja. Ini adalah perjalanan random saya yang bener-bener, kayaknya ini yang paling bener-bener random yang pernah gue lakuin deh. Iya. Karena sendirian. Oh. Kalau yang kemarin ke Bali tuh sama Wira ada rencana memang direncanakan. pengen ke Bali. Heeh. Nah kalau ini tuh beneran ke Lombok gitu. Oh gitu. Udah mulai kayak jauhin. Eh. Karena ya bagaimanapun dia guru saya dalam soal adventure. Cuman bedanya dia naik mobil, harus saya naik motor. Udah mulai sama kayak Zawin ya? Ya dari kemauannya, penghasilan belum. Enggak, kira. Jauh. Kirain Wah. Kalau bisa sih ayo. Jadi motoran random. Emang sejak kapan suka naik motor? Kalau naik motor mah dari SMP lah. Yang bener-bener wah ini emang aku banget tuh. Kalau suka motor mah dari SMP gua. Oh. Gue SMP pertama kali bisa naik motor langsung wah kayaknya gua nemu nih enaknya naik motor. Oh gitu. SMA main motor, motor gua ditrondol-trondolin dulu, motor balap. Oh, di apa Iya ya? yang dicopot semua itu terus cuman stang ditekuk gitu ya. Iya, Gitu iya. gitu. Yang gini Iya. bannya kecil. Ban kecil, Sempat balap liar juga. balap liar, tapi motornya doang. Maksudnya jokinya bukan gue. Oh, gitu. Jokinya temen. Disewain berarti. Nggak disewain, jadi ya bareng aja. Ini lu bawa motor gua. Tapi yang bawa dia, gua nggak berani. Iya. Gitu. Nyalinya nggak ada. Tapi motornya punya Bang Bari. Motornya motor punyaku, yang dioprek juga motorku, mekaniknya ngoprek motorku gitu. Biaya ngopreknya? Ya dia Oh, gitu. sama-sama lah bareng Oh, iya, lah. iya, iya. Karena kan motornya aku pakai juga. Terus hasilnya juga bagi dua. Ya nggak gede lah waktu itu mah orang boleh iseng-iseng doang, cuman berapa kali balapan. Oh, gitu. Ah, motor pertamanya Bang Bari apa? Yang dipakai buat gue ya. Yang pertama kali belajar tuh. Kalau pertama kali belajar itu Shogun 125. Shogun 110R. 110R. Motornya Ariel tahu? Shogunnya Ariel yang sempat direstorasi yang warna hitam. Ngapain aku nyari tahu motornya? Ya enggak, tipenya sama. Oh, gitu. Tipenya sama. Shogun yang itu punya temen. Kalau di Malang Shogun apa? Kebo. Bukan, setelahnya Shogun Kebo. Oh, gitu. Generasi setelah Shogun Kebo. Iya. Itu, yang itu. Warna merah punya temen dulu. Ada yang warna biru kalau nggak salah. Ada warna biru, ada warna hitam. Iya. Tahu. Iya. Apa motornya mantanku kayak gitu. Ah itu kayaknya nggak tahu dah, gua nggak tahu mantan Nggak tahu. soalnya. Sama kayak Ariel. Oh mantan lu Ariel. Ariel Mermaid tapi ya. Terus udah berapa akhirnya pertama kali beli motor sendiri? Pertama kali beli motor sendiri itu 2013. 2013. Iya. Pakai duit sendiri, beli GL Pro. GL Pro. Yang akhirnya gua custom itu. Jadi motor harian gua. Iya. Itu pertama kali beli motor sendiri, habis itu motor kedua gua yang gua pakai sekarang Apa itu? Suzuki Nazuma itu. Suzuki Nazuma. Motornya Gamail itu gua bayarin. Oh, gitu. Itu hadiah suci, Pak. Hadiah suci. Hadiah suci itu. Punyanya Bang Punya Gamail. Gamail, punya polisi kocak itu. Iya. Dia males bawa balik ke Balikpapan. Terus dititip di rumah gue. Gua berapa bulan gua pakai. Enak motornya. Terus gue tawar. Iya. Pak, saya bayarin motornya ya gitu. Boleh berapa? Segini deh. Oh, boleh ya. Langsung boleh. Tahu gitu kan gue tawar lebih rendah.
Nggak ada nego-nego. Iya. Gue minta 30 ya, boleh ya, langsung boleh. Tahu gitu kan 15 gitu ya sekalian ya. Oh berarti harganya aslinya lebih dari itu? Lebih dari itu. Lebih dari itu. Kan itu hitungannya baru, Mas Bob. Orang motor dia ke Jakarta main ke asrama suci, ke Tapping Suci di Bali Sarbini. Itu siangnya habis ngurus motor di Kompas. Habis itu motornya langsung dibawa ke rumah gua. Beneran? Nggak, belum, berarti dia belum make. Udah, make itu dia make kan habis dari Kompas kan dia bawa ke asrama ke Tapping Suci, habis itu dibawa ke rumah gue. Gokil. Langsung dibayar. Motor baru motor second tapi rasa baru. Iya. Secara tertulis second dong, kan udah tangan kedua gue. Iya. Tapi kan rasanya baru. Nggak dipakai lama enggak. Kan? Baru orang berapa jam aja kayaknya. Servis pertama gue yang servisin 500 km. Ganti oli pertama. Itu motor yang gue pakai sekarang itu. Sekarang kilometernya udah 82.000. Iya. Itu banyak sekali. Banyak lah. Sejarah keliling-keliling jadi pakai ini. Iya, pertama kali gue naik motor jauh juga pakai ini. Oh, gitu. 2017 ke Purwokerto. Pernah ada kendala? Banyak. Tapi baru-baru ini kendalanya. Awal-awal mah enggak, namanya motor baru kan waktu itu. Begitu udah makin berumur ya udah motor capek lah istilahnya, orang udah 80.000 kilometer ada aja. Tapi ya karena udah lama makainya udah kenal. Ada rencana ganti atau emang? Kalau ganti sih ada, tapi kayaknya yang itu nggak dijual. Yang ini nggak dijual? Nggak dijual. Kayaknya ya, nggak tahu sih. Iya. Soalnya motor gue pertama yang gila itu juga dulu gue bilang gitu. Nggak bakal gue jual, gue jual akhirnya. Namanya kebutuhan. Iya, semuanya pasti kayak gitu. Iya. Aku kemarin jual NMAX. Jual NMAX. Harapannya buat bertahan hidup selama PPKM. Ternyata PPKM-nya panjang. Sekarang mau jual CBR. Jual diri gak laku. Nah, terjauh kemana? Terjauh ke Sabang kemarin, ke Sabang. Aceh. Banda Aceh lalu nyebrang ke Pulau Weh, Sabang. Jadi dari Aceh ke Sabang juga bawa nyebrangnya bawa ini. 2 jam naik kapal. Keren Sabang. Asik. Ke 0 km. 0 km. Tunggu 0 km. Sabang, Pulau Weh. Gokil. Kayaknya belum sah jadi anak motor kalau belum ke sana gitu. Oh gitu. Katanya. Kalau anak bis kemana ya? Bangladesh kayaknya. Kenapa? Banyak Bangladesh itu bisnya itu apa ya? Mengadopsi garapan-garapan Indonesia. Oh iya. Bahkan mirip banget. Mirip banget. Jadi dan di sana lebih ngebut, lebih iya. balapan. Bangladesh menarik. Bangladesh itu cowok, Bro. Kalau cewek? Neng Lades. Nah. Aduh. Nah, ke waktu itu sama Mas Wira ya? Sama Wira berdua. 47 hari. 47 hari keliling Sumatera. Keliling Jakarta, Sumatera, Jakarta. Iya. Emang selama itu? Apa karena berhenti-berhenti? Iya, berhenti juga, kayak di Medan gua kan nikahan Rido Grado. Oh iya, Bang Rido. Terus habis itu berarti gua di Medan tuh 4 hari. Habis itu nyebrang jalan sehari nyampe Banda Aceh, nyebrang ke Sabang, di Sabang 4 hari. Balik lagi ke Banda Aceh, sehari. Di Samosir 5 hari. Oh, ke Samosir. Habis itu balik lagi ke Medan karena nikahan Oki Rengga di Tebing Tinggi. Balik lagi ke Medan. Jadi dari Samosir gue naik lagi ke Medan karena Oki nikahan di Tebing Tinggi. Nah itu pas di Medan yang kedua itu gue 4 hari lagi. Habis dari Tebing Tinggi baru turun ke Padang. Dari Padang 2 minggu karena Wira positif. Jadi harus istirahat. Yoga ya Yugo. Karena Yoga ya Yugo. 2 minggu, habis itu udah balik Bengkulu, Lampung, balik Jakarta. Sehari. Gitu. Rasanya gimana sih? Enggak, punggung sih biasa aja sih. Serius? Karena jalannya itu kan diukur sehari maksimal 10 jam. Oh. Tapi rata-rata perjalanannya 8 jam. Sehari itu 8 jam. 8 jam udah sama istirahat ya? 8 jam udah sama istirahat. Jadi aman lah sebenarnya. Enggak pijet gitu. Enggak. Gue enggak suka dipijet, enggak tahu kenapa. Oh gitu. Aneh rasanya dipijet.
Enak padahal. Terima kasih mas. Gue sambil makan boleh ya? Boleh. Ini disponsori oleh Tuman Cafe. Enggak. Bayar ya. Bayar. Jangan lah, nggak usah disponsor-sponsorin. Oh, sponsornya ini. Del Monte. Del Monte. Dan pengen nggak sih keliling dunia? Keliling dunia lah mas Bob, cita-citanya. Cita-cita ya. Pertama mungkin yang deket-deket nyelesain Indonesia dulu ya. Mungkin ya. Pengen tadinya gue harusnya Desember ini Sulawesi. Harusnya keinginan gue adalah keliling Sulawesi, tapi melihat cuaca dan kesiapan motor gue pengennya sih pas ke Sulawesi tuh motornya udah nggak motor yang sekarang, karena gue takut banyak trouble. Motor yang baru ya? Iya, kalau motor baru kan cenderung lebih sehat. Motor ini kan yang tadi gue bilang udah tua kan motornya kan. Orang kadang-kadang jalan batu. Jalan batu Ponorogo. Ya makanya akhirnya kayaknya gue tunda dulu Sulawesinya sampai cuaca membaik, alam membaik dan dapat, kalau bisa sih udah ganti motor lah kalau bisa. Sebenarnya tujuan awalnya merasakan Natal di Manado. Natalan di kota mayoritas. Kan meriah sekali kan pasti kan kayaknya vibes Natalnya tuh kayak di Home Alone gitu. Iya. Berasa ada anak hilang. Ditinggal keluarganya. Tapi keren sih, aku kayaknya menarik juga Natalan di Manado. Iya kan, menarik kan? Karena gue kemarin Idul Adha di Padang aja mualaf. Rame. Kirain mualaf. Enggak dong. Ya kan, gue pas di Padang kan lagi Idul Adha kan, walaupun ada PPKM tapi masih berasa gitu suasana Idul Adhanya. Gitu kayak nyate kambing gitu kan masih tetap ya ada. Padang berarti mayoritas muslim. Muslim. Madura coba. Gue juga belum pernah ke Madura sih. Serius? Ada apa sih di sana? Ada banyak tretan muslim di sana. Tapi maksud gue ada apa yang bisa di datang? Cek banter nggak apa-apa? Di sing udara sing bersih itu. Apa ya? Oh ada kayak pulau gitu ya? Oh ya, pulau yang kayak Gili Trawangan. Iya. Nanti deh. Terus ada apa? Kayak gunung Bukit Kapur gitu ya? Iya. Bukit Jeddah. Bukit Kapur kan itu kan ya? Bukit Kapur. Ya? Ada gurunya juga. Penghapus. Madura, terus apa lagi ya belum? Apa? Oh, Indonesia Timur ya? Iya, belum juga itu, tapi kayaknya terakhir aja. Papua gitu. Karena katanya kan tim Indonesia Timur paling bagus. Disimpan buat terakhir. Save the best for the last. Ya. Dia kayak lagi makan makanan kayak bakso, pasti baksonya yang terakhir kan? Iya. Ininya makan bihunnya dulu, mie-nya dulu, sayurnya. Benar. Banda Neira. Belum pernah. Harus ke sana. Iya, dengar cerita Anda tadi sepertinya menarik. Banda Neira bagus sekali. Itu tapi bisa pakai motor nggak? Naik kapal dulu, baru motornya di sana keliling. Oh. Berarti nggak bisa bawa motor sendiri? Bawa bisa naik kapal. Oh bisa? Kalau bisa mau gua. Selama aku kan kerja di kapal ya, kapal wisata. Ya. Selama keliling Raja Ampat, Komodo segala macamnya paling bagus Banda Neira. Yang paling aku datang langsung memutuskan untuk aku pengen tua di sini. Ya. Tapi istriku enggak. Kenapa? Enggak ada mall. Nggak bisa facial. Kan bisa online. Hei, Nggak bisa ya? Gojeknya naik kapal. Oh iya, online apa Shopee gitu mungkin bisa sih, bisa. Banda Neira bagus. Terus dari semua tripnya Bang Bari, trip di mana yang paling berkesan? Berhenti di mana? Samosir. Pulau Samosir tuh Pulau Samosir sangat menarik. Dia lengkap, menurut gue lengkap ya, karena dia ada pantai, ada danau, ada gunung, ada padang rumput yang sangat luas, ada danau di atas danau namanya Danau Sidihoni. Danau di atas danau. Jadi Danau Toba kan ada perbukitan di atas bukit-bukit gunungnya itu ada danau lagi. Gokil. Danau Sidihoni, silakan cari di Google. Nanti Respect. ada gambarnya. Terus dingin di sana, Mas Bob. Cuacanya dingin terus. Medan panas ya? Nah,
Sumatera Utara yang panas itu cuma yang lintas timur. Lintas barat dingin semua. Oh gitu. Karena Si di Kalang dingin. Pegunungan. Oke. Balige dingin. Balige? Balige. Si Borong-borong dingin. Padang Sidempuan agak panas sih. Padang Sidempuan panas. Panyabungan udah mulai panas, nggak sedingin itu. Kota Nopan panas. Kota Nopan. Iya, aku tahu. Iya. Waktu ke Padang lewat itu nggak? Sitinjau Lawi? Lewat dong. Tanjakan Adsen. Tanjakan Adsen. Memang tujuannya kan itu ke sana. Pengen tahu kayak apa. Tapi memang gue tahu seberapa sulit itu tanjakan kalau kendaraan lu besar. Kalau motor gampang banget. Biasa aja. Memang sisi dalamnya curam banget. Makanya kalau bis atau kendaraan besar truk lewatnya sisi luar kan, makanya gantian. Karena situ paling landai. Tapi kalau lu naik begini emang curam banget. Dan gue tahu rasanya kalau lu sopir truk beban lu berat, atau sopir bis yang dimensi bobotnya panjang dan berat, gue tahu susahnya sih kayak apa. Gokil emang tanjakan Adsen. Situ aku kesana itu seneng banget karena biasanya lihat di YouTube akhirnya datang langsung gitu kayak banget. Iya gue juga. Tuh ini dia nih. Banyak orang ngerekam. Banyak. Tapi pas gue nggak banyak sih, lagi sepi. Oh gitu. Dan aku kan sempet nanya kerjaannya mereka ya kayak gitu. Katanya mereka itu rame karena mereka udah tahu kendaraan apa yang akan lewat. Pas gue lagi sepi karena mungkin emang lagi sepi aja. Kan mereka kan pasti udah tahu nih ada kendaraan apa mau masuk Padang pasti akan lewat situ. Baru tuh udah pada standby. Oh gitu. Itu ada jam-jamnya, katanya jam 8 sampai jam 12. Ada telepon lo. Boleh. Angkat ya. Angkat dong. Elisa so. Tuh. Konjong. Halo. Halo. Saya omnya Septian. Kenapa ya? Oh, Septiannya mana ya Om? Barusan menikah sejam yang lalu. Oke. Telepon. ada telepon saat kontak. Paling berkesan berarti Samosir. Paling bagus wisatanya ya. Kalau gue suka suasana bisa disebut kota nggak ya? Samosir enggak lah ya, hitungannya kabupaten ya? Atau kecamatan. Nggak tahu lah, pokoknya gue suka Pulau Samosir secara keseluruhan. Jalan sepi, dingin. Gue suka tempat sejuk, gue suka tempat dingin. Sepi paling penting. Dan aku baru tahu dari Bang Bari ternyata ada jalan daratnya. Ada jalan darat untuk masuk ke Samosir. Tak pikir naik kapal feri. Ya mungkin baru juga ya, gue juga nggak tahu sih. Mungkin iya. Baru ya. Mungkin dulu memang akses satu-satunya adalah menyeberang. Gue juga nggak tahu pasti. Tapi pas kemarin gue lewat sih ada. Kalau lewat sih di Kalang tuh. Lebih dekat. Jadi itu informasi penting buat kalian yang mau ke Samosir naik kendaraan pribadi. Ya. Bisa. Terus paling apes, itu kan paling berkesan. Paling apes, pernah nggak? Paling apes ya kemarin itu sebenarnya bisa dibilang apes tuh, di Sumatera juga ada apesnya. Apa itu? Kehujanan. Yang positif, Bang Wira positif menurut Bang Bari apes? Enggak apes. Akhirnya bisa. Kan yang apes dia, bukan gua. Tapi kan jadi, waktu itu nggak ada gini. Kita harus perjalanan segini berapa hari harus sudah di sini, nggak ada kayak gitu. Jadi ngalir aja. Oke. Enak-enakan gitu ya? Iya. Nggak terlalu terikat waktu. Nah, ada sponsor yang masuk nggak sih, Bang? Kemarin ada, tapi Wira yang nembusin itu. Oh gitu. Karena kan Wira yang namanya lebih besar tentu saja. Saya mah hanya membantu. Dikasih tuisi-tuisi. Iya. Kalau saya hanya punya ide, saya punya rencana, saya punya rute. Wira melihat itu sebagai peluang bahwa sayang ini konsepnya bagus. Kalau nggak tapi kalau nggak ada yang nempel, sayang. Waktu itu apa? Boleh Eiger, respect. Aku pengen kayak gitu loh, ngetrip dapat sponsor. Ayo lah, terus. Saya juga itu kalau nggak nempel Wira mah nggak dapet kayaknya. Ini trip sekarang nggak ada? Ada tapi duit bensin. Oh, duit bensin. Lumayan juga. Lumayan.
Jadi hitungannya udah aman lah sampai. Aman. Apalagi dari kemarin juga saya banyak numpang kan. Ini aja baru keluar duit penginapan baru ini nih. 120.000. Oh gitu. Sisanya kemarin numpang. Atau mau di cancel? Ah, jangan lah. Tidur di rumah Kipli. Enggak usah. Nanti diceritain kan updatean malam. Updatean apa terkini ya? Kipli terkini. Estimasi biaya yang diperlukan ketika naik motor dari Jakarta ke Lombok. Biar ada. Pasti ngitung bensin. Kalau gue sih paling aman sih itu ngitung bensin, makan sama tidur. Bensin itu kan lu bisa ngitung dari Jakarta ke Lombok berapa kilometer, berapa ribu. Terus gimana? Di Google Map. Enggak ngitung bensinnya gimana? Nah, bensin itu kan kalau kita punya motor kita kan tahu perbandingannya 1 liter dapat berapa kilometer. Aku nggak pernah ngitung sih. Ya, gue juga sebenarnya nggak pernah, tapi ketika melakukan perjalanan ini baru akhirnya gue lakukan perhitungan. Gitu. Katakanlah motor gue itu 1 liter bisa mencapai 30 km. Ya udah tinggal dibagi. Jarak dari Jakarta Lombok misalkan 1.500 km dibagi 30. Hasilnya berapa? 15 1.500 dibagi 30. Nah, hasilnya yang keluar pokoknya itu adalah jumlah liter yang dikeluarkan. Lalu tinggal dikali 1 liter berapa duit. Gitu. Nah, tapi kan masalahnya Anda kan keliling-keliling. Nah, itu makanya estimasinya jangan plek-ketiplek sama dengan Google Map. Lebihin berapa perkiraan lu akan muter-muter di satu kota itu gitu. Oke. Kalau gue karena udah pernah kemarin ke Bali hitungannya bensin bolak-balik dari Jakarta, Bali Jakarta lagi habisnya 1,5 juta. Sekarang mungkin gue lebihin 1 juta aja. Gitu. Atau gue lebihin 500.000 atau gue lebihin 750.000. Waktu itu belum biaya oli, belum biaya penggantian kampas rem. Itu juga dihitung juga ya? Iya, belum biaya tak terduga. Kalau tiba-tiba nanti di Bali gitu kan lu beli motor, benar-benar gak terduga kan? Bukannya motor rusak tapi beli motor. Wah, motor olinya habis nih beli motor. Iya, kan tak terduga makanya. Tapi kurang lebih gitu kalau biaya yang dihitung ya kalau untuk perjalanan. Terus makan sehari berapa kali lu? 3 kali lah, hitung 3 kali. Sekali makan berapa? 15.000, 20.000. Hitunglah dikali 3, berarti sehari makan lu 60.000. Minum air putih, beli 1 botol, sehari 1 botol yang 1 liter. Berapa? 6.000, 7.000. Hitung detail. Oh, benar. Kalau gua ngitung detail. Waktu perjalanan ke Bali waktu itu, miss nggak dari harganya? Apa? Enggak. Apa ada sisa malah? Ada sisa, lebih. mana? Makanya dari budget yang gua hitung ternyata nggak nyampe segitu. Tapi kadang-kadang memang ada pengen sekali-sekali jajan bermewah-mewah dikit gitu. Paling jadinya mepet dari perhitungan gitu. Nah, itu yang aku sering miss gitu. Kayak aku kemarin ke Padang ya. Padang ini udah ngitung nih, ini bis udah sebelum berangkat bis dari Malang ke Jakarta segini, dari Jakarta ke Padang segini. Yang lupa tak hitung adalah nginep-nginepnya. Nah, pas balik sampai Cirebon uangku habis. Seriusan. Terus gimana? Sehari tidur di terminal. Soalnya aku tahu besoknya nyokap ke Cirebon. Oh. Jadi ya kalau gua tetap gue hitung walaupun nantinya numpang. Oh gitu. Paling nggak udah punya spare. Kalau misalkan numpang kan berarti nggak kepake, ya udah spare budget lebihnya bisa buat yang lain. Oke. Gitu teman-teman. Jadi kalau kalian mau jalan-jalan kemana harus benar-benar rinci nih. Biaya open BO berapa? Biaya open BO. Atau mampir di komunitas mana stand up sebentar lah. Lucu dikit bisa. Untung gue bukan stand up comedy ya. Bang Bari tadi cerita nggak mau disebut motovlog. Betul. Kenapa, Bang? Karena memang bukan motovlog konten saya. Bedanya apa? Kan kalau yang umum kita lihat, motovlog adalah orang di motor ngomong. Di motor aja, point of view-nya satu. Ngomong terhadap apa yang dia lihat di jalan atau membahas suatu topik atau melihat mengambil momen-momen kecelakaan di jalan atau crash di jalan atau berantem sama orang atau kena tilang atau ya cuman sekedar diskusi aja, maksudnya ngobrol, ngomong sendiri untuk diskusi sama penontonnya. Kalau gue kan nggak gitu konten, gue konten perjalanan tapi pakai motor. Jadi bukan motovlog. Lebih ke
apa yang lagi dilewati. Iya, kalau gue memang gue susun ceritanya, gue kesini, gue ngapain gitu-gitu. Oh gitu, berarti sebelum berangkat nulis juga? Oh enggak nulis, maksudnya ngerekam aja, nanti begitu udah jadi filenya gue lihat, oke, gue mau cerita apa dari video ini. Oh iya. Gitu. Kurang lebih gitu, makanya kayaknya sih gue bukan motovlog ya, tapi gue juga nggak tahu disebutnya apa. Oke. Jadi banyak pelajaran. Nanti soalnya naik bis ngonten juga ngalir aja, tapi nggak ada kayak gitu tadi apa yang perlu diceritakan di sini kayak. Gue juga dulu begitu Mas Bob, awal-awal ngonten yang keliling ke acara-acara stand up ngalir aja. Tapi makin yang sekarang ya jadi nyoba formula baru aja. Makin lebih rapi ya. Secara ngambil gambar, secara editing, warna. Bahkan aku sempat tadi ngeliat apa sampai ninggal kamera. Iya, kamera taruh lewat balik lagi. Terus lupa di mana. Gue ngapain ya di sini? Lupanya begitu. Oke. Pernah nabrak musang? Enggak ya? Enggak. Tidak mungkin saya menabrak musang karena musang jalannya di kabel. Saya naik motor nggak nyampe kabel dong. Sekarang kan lagi di Malang nih. Betul. Apa yang terlintas di pikiran Bang Bari ketika mendengarkan kata Malang? Batu dan bakso. Betul. Wisata dan makanan. Betul. Kan bakso Malang kan terkenal sekali kan? Iya. Malah kalau di Jakarta disebutnya bakwan Malang ya. Bukan bakso Malang. Bahkan di semua luar kota sih. Bakwan Malang kan, Bakwan yang Malang. gerobaknya hijau itu biasanya. Emang spesifik hijau gitu? Kalau di Jakarta sih rata-rata yang bakwan Malang tuh hijau gerobaknya. Orang Surabaya itu. Harusnya enggak ya? Biru harus. Iya, nggak tahu lah. Di tempat gue sih rata-rata hijau-hijau yang nggak yang hijau pekat. Hijau. Ya seperti bakwan Malang. Iya. Aku juga masih belum tahu bedanya bakso sama bakwan nih. Ya, itu juga gue nggak tahu sih. Dan Malang itu sebenarnya yang terkenal orem-orem. Iya. Yang khas Malang itu orem-orem. Yang hanya dijual siang. Hanya dijual siang, makanan panas dijual siang. Padahal lebih cocok dimakan malam ya. Lucu sekali. Dan aku juga cuma waktu kecil aja makan orem-orem. Kayak dijebak orang. Itu rasanya apa sih? Gurih. Kayak hampir kayak soto. Oh, berkuah berarti. Cuma pakainya apa namanya? Lontong. Pakainya ketupat gitu. Bukan nggak pakai nasi. Iya. Orem. Terus batu. Kenapa batu? Dingin. Saya suka daerah dingin. Oh, iya. Karena kan dulu saya 2 kali ke sini nginepnya daerah Batu sih inget gua. Sama Panji sama Awe. Dua-duanya di Batu tuh. Terus tadi juga gua berangkat kan lewat Batu. Cangar. Kayak mengenang memori. Iya, tadi gua lewatin tempat gua manggung. UMM Dome. Lewatin gua. Lewat Cangar. Bumi Aji. Tadi gua lewat situ. Iya. Dingin banget. Habis hujan juga sih tadi, jadi dinginnya banget beneran dah. Sedih nggak Bang? Kenapa sedih dong? Karena ada kejadian. Kan saya tidak tahu. Saya kan tidak tahu. Tadi udah nggak usah dibahas. Terlalu ngeri bro, ini bukan MLI bro. Bumi Aji. Batu berarti. Tapi pernah keliling Batu belum? Belum. Anda ntar kalau ke Malang lagi harus ke Songgoriti, tempat yang paling enak, paling panas di Batu. Batu kan dingin. Batu dingin. Ada tempat panas di Batu, Songgoriti. Apa? Rumah kebakar. Tempat paling panas, rumah kebakar. Enggak ada. Ya, calon orang terbakar di neraka. Calon orang terbakar. Enggak, pemandian air panas. Pemandian air panas Songgoriti. Setelah mandi air panas, melakukan adegan panas. Nempelin koyo. Panas tuh. Sedikit cerita nih Bang. Anak Malang ini kalau ngajak cewek mesum di Songgoriti, itu apa namanya ya? Nah, itu tempat mesum di pemandiannya. Villa. Banyak villa. Kayak Batu Raden. Kayak 50.000. Kayak Bukit apa? 50.000 harganya. Iya, 50.000 dalam villanya ada anaconda. Enggak kan yang ada yang 50.000 itu cuma berapa jam gitu-gitu. Enggak ya? Hitungannya enggak. Oh, enggak. Tapi kalau mau ke sana nih Bang, harus ngaku aja kayak
biasanya ya gitu, kalau mau bayar biasanya ya gitu, langsung bayar, murah bang, jatuhnya dapatnya murah. Oh gitu. Aku pernah kejebak bang. Kenapa? Jadi aku sok-sokan, padahal nggak pernah ke situ. Biasanya ya tak kasih 100.000, tak tinggal pergi. Kayak orangnya main, mas nggak ada uang pas, aduh biasanya berapa nggak tahu. Jadi ternyata kalau ngomong biasanya dikasih 70 aja. Oh, harga spesial tuh. Berarti kayak udah langganan. Udah gitu. sering. Padahal nggak pernah. Nggak pernah, gue juga nggak pernah sih gue. Iya. Ngapain sih? Sekarang apa ya? Pas nih lagi hujan, pasti dingin banget. Kalau orang Malang nih bang, kalau ngajak cewek, rulesnya itu sama kayak harus ngajak ke alun-alun Batu dulu. Main di alun-alun. Ada apa di alun-alun? Kok bisa main di alun-alun? Biang lala. Oh, jajanan-jajanan. Makan ketan legenda. Itu sebenarnya tujuan utamanya Songgoriti, cuma dilama-lamain sampai kosnya si cewek tutup. Oh, udah kemalaman nih. Ternyata belum tutup, diajak ke Paralayang, lihat lampu kota Malang dari atas bukit sampai tutup. Kalau akhirnya kosnya tutup kan si cewek kan, aduh kosku udah tutup. Tenang, ada Songgoriti. Harusnya kan bisa bilang dari awal ya, kosku tutup jam segini, yuk pulang, bisa gitu kan. Iya. Emang nggak punya pendirian juga sih. Ya kayak gitulah bang, Malang. Menarik, belum pernah saya ke tempat-tempat kayak gitu tuh. Harus ke Malang makan ke Batu, makan pos ketan legenda. Iya. Boleh nanti. Nah sekarang karena udah di Malang, saya akan ngajari Bang Bari bahasa Malang. Bahasa Malang. Karena bahasa Malang itu beda dengan bahasa kota-kota di Jawa Timur pada umumnya. Tapi bahasa Jawa bukan? Karena kalau bahasa Jawa gue ngerti. Dibalik-balik. Bahasa dibalik. Kenapa bisa ngerti? Kan gue orang Purwokerto. Kenapa orang Purwokerto? Karena sering ke Purwokerto. Jadi ngaku-ngaku. Langsung jadi orang Purwokerto. Jadi ngaku-ngaku. Iya. Aku juga anak Lebak Bulus bang. Karena sering ke Lebak Bulus. Jadi kalau di Surabaya kan terkenal dengan cuknya. Ya. Identik apa-apa diganti cuk, belakangnya kasih cuk gitu. Itu Surabaya banget. Kalau di Malang itu pakai ini bahasa Malang. Bahasa dibalik. Bahasa balik. Ya. Ker jadi. Apa? Ker. Re. Re. Ngono ker. Oh. Iya. Kayak gitu semua dikasih care belakangnya. Berarti pada perhatian semua ya? Iya, care banget. Care semuanya. Self care itu kan safe rek. Oh. Iya. Nah, sekarang aku mau ngajari Bang Bari bahasa Malang kan bahasa dibalik-balik. Bahasa dibalik. Nanti aku ngomongin bahasa yang dibaliknya, Bang Bari yang nebak itu apa? Boleh. Oke? Boleh. Udah tak catat nih, jangan nyontek. Ini beda berarti nih. Beda dong. Oh iya. Padahal udah nginget yang tadi kan. Iya. Ternyata beda lagi. Wah. Oke, pertama. Naparas Sarapan. Ngalup. Hah? Ngalup. Pulang. Uklam. Uklam. Maluk. Apa sih? Melaku. Uklam. Iya, melaku. Kadit. Tidak. Ayau. Buaya. Oke. Nawak. Kawan. Nawarep. Perawan. Kenapa tiba-tiba perawan? Nomba. Ambon. Arudam. Madura. Atrakat. Jakarta. Oke, baik. Pinter sekali. Bisa nih, dikit-dikit Bisa. mengerti nih. Ini banyak orang nggak ngerti nama daerah juga. Onosogrem.
A few moments later. Oke, sambil nunggu Bang Bari menjawab, kita closing dulu. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan klik tombol loncengnya supaya kalian tahu saya bakal noyuk talk sama siapa saja. Apa ya? Onosogram. Bagi kalian yang tahu, komen di sini. Sampai jumpa. Mergosono.